Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kami Pesona Bonsai. Nah, sahabat bonsai, kali ini saya akan mengontrol tanaman bonsai kami yang sekiranya memang sudah waktunya kita potong, entah itu di percabangan, entah itu di bagian mahkota. Mumpung waktu hujan ini, kalau kita potong mulai dari sekarang, tidak telat kontrol, tidak telat motong, maka nanti hasilnya akan lebih baik dan lebih maksimal karena dipicu dengan banyaknya curah hujan, jadi tanaman kita cepat subur dan cabang pun cepat membesar. Langsung aja teman-teman, tuh ada di dalam ya, antara lain pohon anting putri dan pohon sancang ya. Yuk. Nah, seperti ini sahabat bonsai, ini adalah pohon anting putri. Dan ini yang sudah saya naikkan ke pot yang dulunya ya, karena untuk mengejar proporsi anak cabang seperti ini supaya tidak lepas kontrol, maka kita naikkan ke pot supaya nanti menjadi bonsai yang bagus, karena di dalam pengontrolan di pot itu biasanya lebih terkontrol daripada di ground. Kalau di ground itu kan jarang sekali kita bersambang, mungkin juga jarang sekali kita memperhatikan untuk pohon per pohon, makanya ini yang memang sudah cukup saya naikkan. Seperti ini, cabang ini sudah merasa cukup sahabat bonsai saya ya. Ini akan saya kurangi kurang lebihnya segini sahabat bonsai ini ya. Kita ambil tekukannya ini segini, kita potong. Nah, dan setelah itu untuk mahkota, ini calon top atau calon mahkota ini juga sudah cukup ya, karena bawahnya nih seibu jari kaki dan atasnya ini sudah seibu jari tangan, maka kita potong saja segini dulu sahabat bonsai. Kita nanti tunggu perkembangan selanjutnya, yaitu titik tunas yang tumbuh, karena terkadang anting putri bila kita potong terkadang juga tidak mau tumbuh di atasnya, terkadang agak ngedrop sedikit. Dan untuk anak cabang yang cabang pertama ini kami juga akan menyudahi, kami potong langsung di sini sahabat bonsai. Dan ini pun sudah menjadi bagian dari kanopi atau tajuk itu, maka ini kita sudahi saja langsung sahabat bonsai ya. Ini kita sudahi seperti ini supaya nanti tidak terlalu kebablasan. Nah, ini sudah. Nah, dan yang bagian sini karena ini merasa saya masih kurang ya, antara cabang yang atas sama yang bawah masih besar yang atas, maka yang bawah ini akan saya biarkan supaya nanti tambah membesar dan semakin bagus proporsi pohonnya. Dan ini kita tinggalkan dulu, kita beralih ya ke pohon sancang itu sahabat bonsai ya. Dan ini pun sahabat bonsai, posisi yang ada di pot ini sudah merasa cukup ya saya, karena ini juga akan saya potong. Karena ini bagian mahkota ini sudah cukup, sudah sejari kelingking kurang lebihnya. Kita potong segini dulu sahabat bonsai. Nah, ini tinggal memotong bagian mahkota, dan ada juga lagi yang bagian sana tuh, ada juga. Dan ini juga sudah waktunya memotong ya, karena ini sejari pelunjuk itu sudah hampir sejari kelingking, sudah kita potong saja. Dan bantuan kawat ini adalah untuk membantu supaya tidak roboh ke belakang ya, karena kemarin itu ini sangat tinggi sekali dan kecil, maka kami memakai alat bantu kawat supaya tidak roboh. Kita sudahi saja di bagian sini, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Nah, dan sancang yang ini mas ya, ini kurang lebihnya kemarin saya bikin tutorial itu belum ada 2 bulan ya, kami gundul semua, tetapi ini sudah panjang, dan panjangnya sudah kurang lebihnya 60 cm, dan besarnya cabang ini sudah sepensil. Nah, karena di musim penghujan seperti ini, kalau
tanaman tidak sering kita kontrol dan perhatikan, maka sering terjadi kebablasan kebesaran anak cabang atau percabangan. Maka kita juga harus sering-sering mengontrol supaya cabang-cabang yang kita inginkan, yang kita programkan, maka akan terwujud dan tercapai pada komposisi yang kita inginkan. Maka teman-teman juga harus sering-sering untuk merawat pohon-pohonnya supaya sesuai yang kita harapkan bisa terwujud. Nah, dan pohon seperti ini ya sahabat bonsai, ini pun juga perlu kami program, saya taruh di sana ya untuk mengarahkan percabangannya. Nih pohon seperti ini ya sudah begitu rimbun, dan kami akan memotong yang pertama adalah cabang yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini karena kemarin saya kasih spasi panjang supaya ada titik tumbuh yang sesuai kita harapkan, dan ternyata memang sudah ada. Kami mengharapkan di sini alhamdulillah tumbuh, maka ini langsung saya potong ya. Nah, ini kami potong. Nanti kami akan memakai titik tunas yang ini supaya ini nanti bisa besar dan kelihatan lebih cakep daripada yang tadi ini drop. Nah, ini kan di atas, nanti lebih bisa naik lagi sahabat bonsai. Dan cabang ini terlalu besar ya, kita potong saja. Dan untuk yang atasnya ini juga saya merasa kebesaran atau merasa juga bila dipandang kurang enak, maka ini kami potong saja, nanti kita cari tumbuh baru. Dan ada lagi tadi. Nah, yang ini ya sahabat bonsai, ini seharusnya kan yang depan ini lebih besar, karena ini yang belakang yang lebih besar, maka ini akan saya potong saja. Biar yang ujung ini nanti, yang bagian ini yang lebih besar nanti kita tarik pakai kawat. Ini ya. Nah, sahabat bonsai, ini pun sudah waktunya saya mengarahkan pakai kawat, karena memang waktunya dan percabangannya ini juga sudah besar-besar ini. Sudah besar, jadi kita waktu mengarahkan supaya tidak terlambat. Nah, seperti ini sahabat bonsai, ini kami cukup mengambil untuk cabang yang kedua cabang ini ya, kita potong ini. Dan ini pun akan saya sudahi, kami potong bagian sini sahabat bonsai. Yang memang sudah cukup kami potong, yang memang belum maka kita biarkan kami potong ya, karena sudah cukup. Dan ini terlalu kerapetan, ini juga akan saya potong nih. Kerapetan kan mas ya, kita potong saja ini. Nah, dengan seperti ini sebagai calon mahkota atau terusan pohon atau topnya, maka ini sudah bagian komposisi top, ini sudah cukup. Yang bagian belum bisa kepotong seperti ini memang nanti ya tahapannya masih butuh proses lagi. Dan kenapa saya kok setiap membuat pohon untuk percabangannya kok berbeda-beda besarnya, seperti ini lebih besar, semakin kecil naik, karena memang tahapan bonsai itu kalau bisa pohon cabangnya itu yang bagian bawah sendiri itu paling besar, lalu naik lebih kecil, maka akan terlihat anggun dan mempesona. Seperti ini sudah kami rasa cukup ya. Ini kemarin saya bikin tutorial, kurang lebihnya ya sekitar 2 bulan ada pandaknya tuh, saya kurang tahu, kayaknya juga belum ada ya, kurang lebih cuman sekitar 6-7 minggu, dan ini sudah subur sekali. Dan sahabat bonsai, jangan lupa pula bagi yang belum like, komen, dan subscribe-nya, terus ikuti channel kami di Pesona Bonsai yang mengutamakan membonsai dengan cara berbudidaya. Bisa juga hubungi nomor 082136018875 bila Anda ingin bahan-bahan bonsai dari kami ada tersedia di lahan ground kami dan di galeri sini. Terus ikuti channel kami di Pesona Bonsai. Salam budidaya, salam bonsai.